Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawi dengan NIM 10595 11000124 kelas 2A akan menjelaskan penjelasan materi video final pengantar ilmu ekonomi. Nah, masuk di materi yang pertama, yaitu teori produksi dan aplikasinya. Teori produksi ialah bagian dari ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang dan jasa. Yang kedua, hubungan input dan output. Jika input seperti tenaga kerja atau mesin ditambah, output akan meningkat, tapi dalam jangka pendek, penambahan input tertentu, misalnya hanya tenaga kerja, akan menimbulkan law of diminishing return, yaitu kenaikan output yang makin kecil dari setiap tambahan input. Masuk ke pengaplikasiannya. Misalnya, seseorang membuka usaha laundry kilon, yang input yang digunakan yaitu tenaga kerja, yaitu 2 orang, modal, 3 mesin cuci, dan 1 setrika uap. Outputnya, mereka bisa mencuci dan menyetrika 30 kg pakaian per hari. Kemudian karena banyak pelanggan, pemilik usaha menambah 1 orang karyawan tambahan akan menghasilkan output naik menjadi 40 kg per hari. Lalu menambah 1 mesin lagi, yang akan menjadi output naik menjadi 55 kg per hari. Dari sini terlihat bahwa menambah input seperti tenaga kerja atau mesin akan meningkatkan hasil produksi atau output, tapi harus seimbang. Kalau hanya tenaga kerja yang tanpa alat kerja bisa menumpuk dan hasil tidak maksimal. Nah, masuk di poin yang kedua, yaitu break even point atau BUP. BUP atau titik impas adalah situasi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. BUP dibagi menjadi 2, yaitu BUP unit, yaitu jumlah unit produk minimum yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi dan tidak untung atau balik modal. Yang kedua ada BOP rupiah, adalah jumlah pendapatan dalam rupiah yang harus diperoleh agar perusahaan balik modal, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Rumus BOP yaitu BOP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk mencari BOP rupiah kita harus mencari CMR dulu. Dengan rumus CMR sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. BOP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan CMR. Masuk di contoh soal yang pertama. Ada sebuah perusahaan memproduksi kue dengan biaya tetap atau FC yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua biaya variabelnya 10.000 rupiah. Harga jual per unitnya 20.000 rupiah. Di sini kita disuruh menentukan BOP unit dan BOP rupiah. Dengan rumus BOP unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Dengan hasil yang didapatkan yaitu 5 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 10.000 menghasilkan 5 juta dibagi 10.000 akan menghasilkan 500. Jadi BOP unitnya 500 unit. Nah, yang untuk mencari BOP rupiah kita harus mencari rumus CMR dulu, yaitu harga jual dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Jadi CMR yang didapatkan yaitu 20.000 dikurang 10.000 dibagi 20.000. Kemudian CMR dibagi lagi 10.000 dibagi 20.000 menghasilkan 0,5. Dimasukkan di rumus BOP rupiah menjadi BOP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi CMR. Jadi BOP rupiahnya sama dengan 5 juta dibagi 0,5 menghasilkan BOP rupiah yaitu 10 juta rupiah. Masuk di contoh soal kedua. Ada sebuah perusahaan memiliki biaya tetap atau FC sama dengan 8 juta rupiah, biaya variabel 15.000 rupiah, harga jual per unit 25.000 rupiah. Untuk mencari BOP unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BOP-nya 8 juta sama dengan 8 juta dibagi 25.000 dikurang 15.000 akan menghasilkan 8 juta dibagi 10.000. BOP unitnya yang didapatkan yaitu 800 unit, yang artinya perusahaan harus menjual 800 unit produk untuk mencapai titik impas atau balik modal. Nah, untuk mencari biaya BOP rupiah kita harus mencari CMR dulu, yaitu harga jual dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Dimasukkan tadi 25.000 dikurang 15.000 dibagi 25.000. CMR yang didapatkan 10.000 dibagi dengan 25.000 akan menghasilkan 0,4. Langsung saja di rumus BOP rupiah yaitu biaya tetap tadi yaitu 8 juta dibagi dengan CMR yaitu 0,4 akan menghasilkan 20
juta rupiah BEP rupiahnya. Artinya, agar balik modal, perusahaan harus memperoleh pendapatan minimal sebesar 20 juta. Masuk di poin ketiga atau terakhir, yaitu perbedaan karakteristik pasar. Yaitu pasar pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar dengan banyak penjual dan pembeli yang memperjualbelikan produk yang sejenis atau homogen. Jadi tidak ada satupun penjual yang bisa mempengaruhi harga, karena harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Contohnya pasar sayur di pasar tradisional. Terlihat pada gambar penjual berderet dengan menjual barang yang sejenis atau homogen. Yang kedua ada pasar monopoli. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar dan dia bebas menetapkan harga karena tidak ada pesaing. Contohnya ialah PLN, yaitu sebagai penyedia listrik di Indonesia satu-satunya. Nah, yang ketiga ada pasar oligopoli. Di sini berbeda dengan pasar sebelumnya, pasar oligopoli hanya ada sedikit atau beberapa perusahaan besar yang mempengaruhi dalam menentukan harga dan produksinya. Persaingannya pun bisa ketat atau terbatas. Contohnya industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Nah, yang keempat ada pasar persaingan monopolis. Nah, pasar persaingan monopolistik sendiri banyak penjual dengan produk serupa tetapi berbeda merek atau fitur. Di sini, produsen memiliki sedikit kekuatan untuk mengatur harga. Contohnya itu seperti bisnis kafe, produk skincare lokal, atau warung kopi modern yang menjual barang yang berbeda-beda sesuai dengan kualitasnya.